Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rezaldi Permana. Saya dari kelas A3 dengan nomor NPM 2070 52798. Di sini saya sebagai Safety Officer. Perkenalkan, nama saya Yanti Rahmadaina Nudin, NPM 2070 52793, sebagai Direktur Utama. Oke, di sini saya akan mengusulkan proposal program K3, fasilitas pelayanan kesehatan atau in-house clinic di PT Sejahtera. Di sini ada latar belakang klinik sebagai salah satu institusi pelayanan umum di bidang kesehatan, membutuhkan keberadaan suatu sistem informasi yang akurat dan handal, serta cukup memadai untuk meningkatkan pelayanannya kepada para pasien serta lingkungan yang terkait lainnya. Selain itu, persaingan layanan kesehatan di tempat pelayanan kesehatan semakin menjadi hal yang harus diperhatikan oleh manajerial klinik. Dengan pertimbangan inilah, selain peningkatan kualitas layanan, kualitas sistem informasi yang digunakan sebagai media pendukung pelayanan kesehatan harus diperhatikan karena tidak langsung akan mempengaruhi performa, kualitas serta tingkat kepercayaan masyarakat terhadap layanan kesehatan oleh klinik. Dan di sini ada rumusan masalahnya. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana merancang dan membangun sistem informasi yang sesuai untuk proses bisnis pada klinik. Selanjutnya, tujuan program. 1. Agar perusahaan memiliki pelayanan kesehatan tersendiri. Kedua, pekerja dapat ditangani dengan cepat. Ketiga, jika pekerja tertiba sakit, dapat diberikan pertolongan pertama. 4. Jika ada kecelakaan kerja klinik, bisa memberikan pertolongan pertama. Selanjutnya, luaran yang diharapkan. Kami berharap dengan adanya pelayanan kesehatan in-house klinik di perusahaan ini dapat membantu para pekerja mendapatkan pertolongan pertama secara cepat. Yang seperti kita ketahui, perusahaan kami berada jauh dari rumah sakit besar, jadi agak kesulitan bila ada kecelakaan kerja dan pekerja tertiba sakit. Selain membuat pelayanan kesehatan in-house klinik, kami juga mengharapkan klinik tersebut difasilitasi dengan peralatan medis yang sederhana, obat-obatan, dokter, dan perawat. Di sini juga ada manfaat programnya. 1. Karyawan bisa mendapatkan pelayanan medis dengan cepat dan ditangani oleh profesional. 2. Memiliki stok persediaan obat-obatan di tempat. Ketiga, manfaat klinik di perusahaan saat terjadi kondisi darurat ringan dapat ditangani dengan segera sebagai bentuk pertolongan pertama pada kecelakaan atau situasi medis lainnya. Keempat, manfaat klinik di perusahaan dapat meningkat kualitas keselamatan para pekerja. Kelima, menjadi tempat dan fasilitas pengobatan dan rehabilitas untuk karyawan. Keenam, memelihara produktivitas para pekerja. 7. Kehadiran in-house klinik dapat menjadi kampanye kesehatan untuk upaya pencegahan penyakit dan penyuluhan kesehatan. Nah, di sini ada metode pelaksanaan program dan alat dan juga bahannya. Waktu di sini, jadwal praktek yang kami inginkan adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat. Dan di hari Sabtu dan Minggu hanya dokter jaga saja. Nah, untuk alat dan bahannya, di sini ada stetoskop, tensimeter, termometer, alat suntik, alat infus, tabung oksigen, kapas dan kasa pembalut, dan juga gunting, sarung tangan, dan obat-obatan. Nah, di sini jadwal pelaksanaan programnya. Jadwal pelaksanaan yang kami inginkan saat ini adalah dimulai hari Senin sampai dengan hari Jumat, dengan dilengkapi dokter dan apoteker. Di hari Sabtu dan Minggu hanya dokter saja.
Nah, untuk biayanya, biaya tidak langsung sumber dayanya. Di sini ada dokter umum, apoteker, administrasi, dan office boy. Dengan jumlah 2 dikali 12 bulan sama dengan 4 juta dengan total keseluruhan 96 juta. Di sini ada apoteker 1 dikali 12 bulan. 2 juta 250.000 dengan total keseluruhan 20 juta. Di sini ada administrasi jumlahnya 1 dengan gaji 1.305.000. Dan juga ada office boy 1 dikali 12 dengan total 1.200.000 dan total keseluruhannya 14 juta. Di sini adalah operasional perkantoran ya, listrik, air, telepon, limbah RT, dan alat medisnya. Peralatan medis, pemeliharaan bangunan dan mebel, perkantoran, rumah tangga, dan total keseluruhannya. Di sini ada 1.012.000 ya, karena itu dikali limbah RT dan medis jumlahnya 12 dengan harga 450.000 dengan total keseluruhan 5.400.000. Peralatan medis maksnya sudah 20 peralatan medis dengan harga 5 juta sama dengan total keseluruhannya itu 6 juta. Pemeliharaan bangunan dan mebel totalnya 12. Ini bisa dibilang sudah tidak termasuk karena sudah termasuk total keseluruhan dari semua dokter umum, apoteker, administrasi, dan office boy-nya. Nah, untuk perkantoran, di sini ada 1 juta dan juga 12 juta. Dan untuk rumah tangganya, ada 12. Seperti penyediaan seperti kamarnya dan juga ruangannya sekitar 1 juta dikali 12 ya. Jadi sekitar 12 juta. Untuk total keseluruhan 184.400.000. Ya, mungkin seperti itu saja total keseluruhan dari biaya ini. Apakah ada yang mau ditanyakan untuk Bu Yanti? Ya, terima kasih Bapak Rezaldi. Program Anda sangat bagus dan menarik. Tapi di sini saya ada sedikit pertanyaan kepada Bapak. Pertanyaan pertama adalah, apakah efektif jika klinik itu dibangun saat masa pandemi ini? Oh, sangat efektif. Karena di masa pandemi ini sangat dibutuhkan tenaga kesehatan dan bisa tertangani dengan cepat. Selanjutnya, apa manfaat terbesar klinik tersebut jika dibangun di perusahaan kami? Seperti saya bilang ada di slide 6. Nah, seperti di slide 6 ada manfaat programnya. Seperti saya bilang tadi, di sini ada 1, karyawan bisa mendapatkan pelayanan medis dengan cepat dan ditangani oleh profesionalnya. 2, memiliki stok persediaan obat-obatan di tempat. 3, manfaat klinik di perusahaan saat terjadi kondisi darurat ringan dapat ditangani dengan segera sebagai bentuk pertolongan pertama pada kecelakaan atau situasi medis lainnya. Nah, 4, manfaat klinik di perusahaan dapat meningkatkan kualitas keselamatan para pekerja. 5, menjadi tempat dan fasilitas pengobatan dan rehabilitas untuk karyawan. 6, memelihara produktivitas para pekerja. 7, kehadiran in-house clinics dapat menjadi kampanye kesehatan untuk upaya pencegahan penyakit dan penyuluhan kesehatan. Nah, itu bisa dibilang sangat bermanfaat bagi para pekerja. Terima kasih. Dan masih ada 1 pertanyaan lagi terakhir.
Ya. Jika klinik tersebut tidak ada di perusahaan kami, apa yang akan terjadi? Jika klinik tidak ada di perusahaan saat terjadi kondisi darurat ringan, mungkin para karyawan akan kesusahan mendapat pertolongan pertama, seperti kurangnya cara bertindak yang kurang cepat, seperti itu. Baik, Bapak Rezaldi, program yang ingin Anda lakukan ini sangat baik. Terima kasih. Saya terima program Anda. Anda bisa segera melaksanakan program Anda secara cepat. Oke, terima kasih. Kalau begitu saya akhiri. Mungkin itu sampai di situ saja program proposal ketiganya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.